Dan kini kita telah terhubung dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia yang baru saja kembali dari Timur Tengah untuk menyalurkan bantuan untuk pengungsi Palestina. Selamat pagi, Mas Eko. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa, Mbak? Baik, dengan Lovi di sini, Mas Eko. Ya, Mbak Lovi. Baik. Mas Eko, ini Anda baru saja kembali dari Yordania untuk menyalurkan bantuan pengungsi di Palestina dan Suriah. Nah, ini berapa lama Anda di sana dan bantuan apa saja yang diberikan? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Mbak Lovi. Saya berada di Yordania, itu dari tanggal 10 Ramadan. Kurang lebih kalau nggak salah hari ke-10 Ramadan saya sudah berada di sana. Memang program ini adalah program reguler bantuan dari beberapa lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk bantuan kepada saudara-saudara kita Palestina. Yang pasnya adalah di hari ke-15, di malam ke-15, malam ke-17 itu eskalasi cukup tinggi di daerah tepi barat, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, dan makin meninggi pada malam ke-19, malam ke-21. Nah, akibat eskalasi yang tinggi di Masjid Al-Aqsa, saudara-saudara kita Palestina yang ada di Gaza itu merasa terusik juga, sehingga mereka ngasih ultimatum kalau orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa terus diganggu, mereka tidak segan-segan untuk membalas gangguan atau serangan-serangan dari pihak Israel. Akhirnya terjadi itu konflik yang sampai serangan-serangan roket dan rudal itu. Baik. Begitu, Mbak. Jadi kurang lebih hampir 1 bulan. Baik, tentunya banyak tantangan begitu di sana di lapangan. Nah, ini Mas Eko, di tanah air ini banyak sekali mungkin warga Indonesia yang curiga bantuan ini tidak sampai kepada warga Palestina. Ini pendapat Anda bagaimana? Ada yang pernah tanyakankah soal itu? Jadi begini, contoh saya ini adalah diutus oleh beberapa lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk langsung memantau pendistribusian diterima oleh rakyat Palestina langsung. Pendistribusian diterima oleh dokter-dokter dan perawat serta klinik-klinik Palestina langsung. Dan saya itu melakukan melihat langsung dan mendokumentasikannya sehingga saya laporkan kepada pihak berwenang di Indonesia, dalam hal ini lembaga-lembaga kemanusiaan tersebut. Nah, masalah diterima atau tidak langsung itu, jadi gini, Mbak, jadi bantuan itu kan macam-macam. Ada yang datang ke daerah tepi barat, itu diterima, ada beberapa lembaga kemanusiaan. Terus di daerah Gaza itu juga ada beberapa perwakilan lembaga kemanusiaan. Bahkan ada orang atau teman-teman kita Indonesia juga seperti Bang Onim, Bang Hussein, terus ada beberapa orang Indonesia yang di sana yang menyaksikan dan mungkin juga mendokumentasikannya secara langsung. Saya kalau kebetulan Yordania adalah negara penampung terbesar pengungsi Palestina, lebih dari 4,4 juta menurut Badan Pusat Statistik Palestina tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan sensus karena memang terjadi pandemi COVID-19. Nah, otomatis jumlahnya lebih besar. Nah, makanya saya mencoba bermain atau mendistribusikannya di daerah Yordania, di kamp-kamp pengungsian, karena memang jumlahnya lebih banyak. Dan itu setiap kedatangan kita pun saya juga selalu melapor kepada pihak terkait, dalam hal ini KBRI yang kalau Indonesia, dan lembaga kemanusiaan yang legal dan resmi oleh pemerintah Yordania sendiri, sehingga bantuan itu tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan jatuh memang kepada rakyat Palestina. Jadi memang ada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, begitu, Mbak Lovi. Baik, kemudian apa reaksi para pengungsi saat bantuan datang? Atau kelihatannya banyak pengungsi perempuan dan anak-anak ya di sana yang sangat membutuhkan bantuan tentunya. Kalau
pengungsi karena kan sekarang eranya era digital, ya, era media sosial apa segala macam. Mereka tahu ini bantuan dari Indonesia, mereka tahu. Saya sampai terharu gitu ya kalau mereka tuh ini dari Indonesia, mereka tuh begitu apa ya? Saya sampai konflik bukan konflik, maksudnya perbedaan di Indonesia, kenapa harus bantu Palestina, kenapa yang ini di Indonesia aja masih begitu, itu mereka sampai tahu, sampai mereka sampaikan ke saya bahwa Eko, kalau bantuan-bantuan ini menimbulkan polemik di Indonesia, udah tidak usah bantu kami, dia bilang. Saya sampai sedih gitu, dia bilang. Terus saya bilang gini, sampai kapanpun Indonesia akan bantu Palestina, karena itu sudah pesan dari pendiri Bapak Bangsa kan, bahwa sampai kapanpun Palestina itu ada di Indonesia, ada di hati orang Indonesia sampai Palestina itu merdeka. Pak Bung Karno pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu kalau nggak salah, dan ada dalam kutipan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kita memang harus bantu Palestina. Saya bilang gitu, sampai mereka tuh bilang bahwa Indonesia in my heart, sampai sebegitunya. Jadi sampai saya pernah ketemu pemimpin-pemimpin di camp-camp gitu ya. Dia bilang orang Indonesia kalau kesini aman, kita jaga sampai lalat pun menempel di kulitnya kita nggak rela. Dia bilang begitu. Itu kan berarti orang Indonesia tuh ada di hati mereka gitu. Dia sampai ngomong begitu ke saya. Baik. Rencananya kapan kembali ke Timur Tengah kembali, Mas Eko? Ini saya akan kembali lagi kurang lebih tanggal 5, kalau nggak tanggal, karena kan ini juga karantina ya. Saya selesai, terus saya ambil donasi dari beberapa lembaga, terus kita akan fokus di ambulans, di klinik-klinik kesehatan Palestina, terus bahan pangan juga kita fokus ke sana, terus fokus juga ke sekolah anak-anak, karena memang ada beberapa daerah di perbatasan yang sekolah-sekolah tuh sangat minim. Jadi ada 3 hak sebagai pengungsi Palestina hilang haknya. 1 hak atas kesehatan. Di situ orang Palestina ada beberapa camp atau tempat dia nggak memiliki fasilitas kesehatan, sehingga apa? Kalau dia sakit, maka dia nggak bisa berobat karena fasilitas kesehatan nggak ada. Terus kedua, fasilitas pendidikan, haknya juga dicabut karena memang nggak ada tempat untuk bersekolah. Sekolahnya sekolah dasar udah gitu, itu banyak putus sekolah. Itu salah satunya di daerah Camp Gaza tuh, di provinsi Jerah. Terus hak atas pekerjaan, hilang juga hak atas pekerjaan orang Palestina karena memang mereka ada di daerah pengungsian. Itu yang susah-susahnya manusia. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Eko. Mungkin lain kali kita bisa dengar cerita kembali bagaimana pengalaman Anda di Timur Tengah. Terima kasih Mas Eko Sulistyo, relawan Indonesia yang sudah ke Timur Tengah.